Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami dari Jurnal Mensana yang diterbitkan di Universitas Negeri Padang. Standing hari ini Jurnal Mensana sudah Sinta 3 sesuai dengan keputusan Menteri tahun 2020. Jadi kemarin mengajukan supervisi kepada relawan Jurnal Indonesia untuk disupervisi terkait dengan DOAJ. Nah, sebelum kita bahas terkait dengan DOAJ, mungkin saya ingin konfirmasi ke Pak Ari, apakah dulu sudah pernah mendaftarkan ke DOAJ, Pak? Sudah, Pak. Sudah, terus progresnya apakah ada penolakan atau bagaimana? Mungkin kami Sudah. bisa di-report. Waktu itu progresnya kita dari apa namanya itu, Pak? Segi itu ya, Pak. Tata bahasa. Terus kalau dari segi isi itu kita dari itu, Pak. Kekurangan jumlah reviewer waktu itu Berarti dan dulu editornya. penolakannya karena jumlah reviewer dan bahasa policy di websitenya gitu ya? Iya. Yang Oke. itu kan kita apa namanya, Pak? Coba itu aja, Pak. Coba bikin dalam Inggris aja, tapi belum diberesin gitu, Pak. Uh, Yang pertama, Pak, yang pertama ini sedikit yang bisa kita diskusikan pada pagi hari ini. Kemarin saat kami cek terkait dengan open access policy yang di sini dituliskan, ya nampak ya di share screen ada open access policy. Ini ketika kami klik ini dia larinya malah ke pernyataan terkait dengan retraction. Ya, jadi Ya, Pak. policy yang ada di bawah ini, open access policy ini larinya ke retraction. Nah ini kalau jurnal ini nanti di-apply ke DOAJ lagi ini fatal. Jadi penolakannya bisa tambah karena tidak ada policy open access-nya. Jadi nanti tolong diperbaiki. Jadi link yang ada di sidebar ini, regbar ini nanti bisa dicek ulang. Jadi saat diklik open access policy, pastikan di sini munculnya adalah policy terkait dengan jurnal Mensana berkaitan dengan open access. Karena open access itu menjadi Baik, Pak. syarat wajib untuk jurnal bisa terindeks di DOAJ. Nah, kemudian nama jurnal tidak ada masalah, sudah clear. Jadi DOAJ itu ngambilnya tidak dari PDI ILIPI tapi dari portal.issn.org. Tadi ketika saya masukkan nomor ISSN-nya 266241917 itu keluarnya jurnal Mensana. Jadi sesuai dengan jurnal yang ada di web. Kemudian terkait dengan editorial, ya terkait dengan editorial, Bapak di sini ada peer review proses. Boleh saya tahu proses reviewnya ini menggunakan peer review, double blind review, open review atau bagaimana, Pak? Double blind, Pak. Dan ya, nampak Iya. nampak di sini, Pak. Jadi Belum lagi. saya pikir di policy ini yang utama itu adalah di situ dituliskan bahwa seluruh naskah yang masuk ke jurnal Mensana akan diperiksa oleh reviewer dengan metode double blind review. Itu di highlight kata-kata double blind review-nya. Jadi di bold double blind review-nya itu bisa dimunculkan di sana. Jadi di peer review proses ini juga ada tipe penulisannya, proses review artikel ini. Di sini nanti bisa diperbaiki sekalian. Kemudian Baik, Pak. terkait dengan editorial saya pikir sudah clear karena kemarin sudah ada saran dan masukan dari DOAJ ketika ditolak di periode pertama. Nanti tolong ini kan berarti list editor reviewernya dihilangkan, Pak ya? Oh iya muncul di sini. Enggak. Di bagian reviewer, Pak. Ya. Oke. Oke, ada masalah, list reviewernya muncul. Ada linknya semua aktif. Kemudian plagiarism policy-nya clear. Kemudian ini Pak, saya belum nampak
waktu yang dibutuhkan ketika ada penulis mengirimkan naskah ke jurnal Mensana ini, berapa waktu yang dibutuhkan dari pertama kali mengirimkan naskah sampai dengan naskah itu dipublikasikan. Oh iya, itu belum lagi Pak. Ya nanti ditampilkan di di peer review proses atau di policy bagian mana. Jadi ketika nanti ada proses assessment atau konfirmasi yang dilakukan oleh assessment editor maupun editor DAC itu kita nampak waktunya berapa. Ya saran saya waktunya itu rasional. Kalau saya lihat di jurnal ini tidak ada proses fast track review karena di author fee tidak muncul policy fast track review, maka saran saya ya waktu yang dibutuhkan minimal ya 8 week, ya, 8 week atau 2 bulan, atau mungkin lebih panjang bisa 10 week atau 12 week. Karena kalau di sini ada proses fast track review mungkin bisa 4 week dan seterusnya. Jadi jangan sampai nanti ketika teman-teman di jurnal Mensana mengisikan aplikasi form P2AJ, isiannya itu diisikan terlalu cepat, jadi nanti menjadi tidak rasional. Kemudian terkait dengan ya tadi nanti untuk waktunya itu kita bisa tuliskan di di peer review proses atau di apa ya Pak, di mana tadi Pak, di open di peer review proses boleh Pak, di peer review proses ini ditampilkan berapa waktu yang dibutuhkan. Jadi reviewer open pun access policy juga. Ya, baik Pak. Jadi di peer review proses ini bisa dimunculkan. Jadi nanti reviewer pun ketika melakukan review dia dibatasi waktu. Berarti berapa waktu yang harus diselesaikan ketika reviewer melakukan review, bisa 4 minggu atau bisa 5 minggu maksimal. Nah, terkait dengan ini Pak, jadi saya melihat ini, saya nggak tahu Bapak lihat dari mana, cuman policy yang muncul di sini ini bertele-tele, jadi belum mencerminkan apa yang dibutuhkan oleh DOAJ. Jadi DOAJ itu yang dibutuhkan yang pertama terkait dengan copyright, ya, policy terkait dengan copyright. Nah, copyright itu yang dimau di DOAJ adalah siapa yang megang copyright di jurnal Mensana, apakah jurnal atau publisher atau penulis. Jika copyright itu dipegang penulis maka semuanya clear, tidak ada permasalahan. Tapi apabila copyright itu dipegang oleh jurnal, maka harus ada catatan tambahan hak apa saja yang dimiliki oleh jurnal dan hak apa saja yang dimiliki oleh penulis. Itu terkait dengan copyright. Nah, yang kedua terkait dengan lisensi. Jadi author dan copyright kalau di sini dituliskan under Creative Commons Attribution CC by SA, ini masuknya ke lisensi Pak. Jadi bukan masuk ke policy copyright. Jadi copyright itu urusan antara penulis dengan jurnal. Tapi lisensi itu urusan antara pembaca dengan jurnal dan penulis. Jadi lisensi itu berkaitan dengan ketika nanti ada orang yang melihat di jurnal ini, kemudian dia mengutip dan lain sebagainya, lisensinya bagaimana? Boleh atau tidak? Atau dan seterusnya. Jadi nanti tolong ini disederhanakan policy-nya. Saya tadi coba lihat, nanti Bapak bisa lihat punya ini Joshi Unan di menu right and license. Lihat sini jelas. Jadi lisensi itu Creative Commons, kemudian terkait dengan hak penulis dan seterusnya itu muncul jelas. Mungkin nanti bisa diadaptasi punya Joshi di Unan, jadi supaya policy yang tampil di sini ini lebih tertata dengan bahasa yang lebih jelas. Kemudian terkait dengan nanti jurnal Mensana saat apply DOAJ akan diminta menuliskan keyword, ya, keyword untuk pencarian. Saran saya saat apply DOAJ itu di situ ada form, Bapak diminta untuk mengisikan keyword, isikan keyword itu dalam bahasa Inggris. Ya, dalam bahasa Inggris maksimal 6 kata. 6 kata kunci. Tujuannya untuk apa? Nanti ketika jurnal ini sudah terindeks DOAJ, maka tingkat keterbacaannya bisa tinggi karena kata kunci yang dimasukkan bisa dalam bahasa Inggris dan ada peluang teman-teman dari belahan dunia yang lain untuk mencari atau menuju ke jurnal Bapak.
Kemudian Baik, Pak. yang terakhir itu terkait dengan ini yang terbaru. Yang terbaru itu adalah aplikasi DOAJ di tahun 2021. Nanti kalau syukur bisa ditambahkan terkait dengan yang pertama policy terkait archiving policy. Ya, archiving policy di jurnal ini bagaimana? Kemudian yang kedua terkait dengan repository policy. Apakah jurnal ini memperkenankan penulis untuk menyimpan di repositorinya dan seterusnya dan seterusnya. Archiving policy, repository policy. Yang ketiga, di author guideline, Bapak bisa tambahkan saran atau kewajiban bagi penulis untuk mencantumkan URL ORCID ID. Jadi saat kita mengirimkan naskah di jurnal itu kan diminta salah satu isiannya adalah ORCID ID, Pak ya. Nah, diminta data itu, Ya, Pak. ya, Pak. Kalau itu ditambahkan di author guideline, teman-teman penulis untuk dapat menuliskan URL ORCID ID-nya di metadata pengiriman naskah. Dan yang terakhir, Baik, Pak. terkait dengan DOI jurnal, karena jurnalnya ada DOI-nya ya Pak. Nanti Ya, Pak. tolong dipastikan DOI-nya tidak dalam posisi error seperti ini Pak ya. Iya, belum diupdate lagi ke itu, Ya, Pak. Ke betul. Jadi apa? ke cross ref-nya. Ke WMP-nya. Jadi nanti ketika jurnal ini di-apply ke DOAJ, pastikan seluruh DOI yang ada di sini yang tertulis misal di volume berapapun, karena ini sudah dipolisikan ada DOI-nya, maka mohon tolong ini DOI-nya ketika diklik dia aktif, lari ke naskah itu tadi, bukan ke cross-ref seperti Baik, itu. Pak. Mungkin itu Pak, beberapa catatan, mungkin kita bisa diskusi apa yang dibutuhkan oleh teman-teman di jurnal Mensana. Oke, baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas petunjuk dan pembelajarannya. Nanti saya dengan tim mungkin akan membagi tugas ini untuk kita perbaiki lagi berdasarkan dari saran dari Bapak Andista. Jadi memang ini keluhan kita yang pertama itu kan kemarin kita update itu Pak di pertengahan 2020 ke versi yang terbaru dari 3.0 waktu itu, sekarang 3.1 kita pakai OJS-nya kan gitu. Ya. Jadi memang ada beberapa link itu yang tidak di itu lagi, yang tidak sesuai lagi dengan linknya awal gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi nanti setelah update kemarin itu memang belum tidak terperhatikan gitu, Pak. Memang belum dibereskan lagi. Terus yang kedua terkait dengan penulisan tentang lisensi jurnal tadi, yaitu memang itu Pak, memang tidak terpantau oleh kami apa yang harus diisikan. Berkat petunjuk dari Bapak ini, insya Allah kita akan kerjakan secepat mungkin. Nanti kita pun akan baca-baca juga di forum atau di channel YouTube-nya RJI kalau seandainya ada masalah, atau nanti kita akan kontak nanti Bapak Diko ya, yang kemarin itu saya dapat email dari RJI, atau mungkin saya minta kontaknya Bapak, nanti kalau ada ragu saya kontak langsung ke Bapak gitu. Ya. Nah, izin sebelumnya Pak, ingin tanya, Bapak di Unan Pak? Enggak, saya di Madiun Pak. Oh, Bapak di Madiun. Ya, Tadi karena tadi disarankan ke Josi ya. ya Josi saya jurnalnya Unan ya Pak ya. Ya, saya kan Nah, coba mencarikan yang terdekat, kira-kira mungkin yang polisinya paling bagus di daerah itu punya Unan, Pak. baik, Jadi, baik, betul Pak. Kita juga juga sudah komunikasi beberapa kali dengan Pak Ikhwan. Ini pun juga sudah di di review atau dilihat-lihat juga lah sama Pak Ikhwan waktu itu. Memang yang Bapak sampaikan tadi itu baru Pak,
kami dapatkan informasinya, terutama di aplikasi DOAJ tadi, Pak. Jadi nanti untuk izin Pak, ini tidak tercatat. Untuk aplikasi DOAJ ini kita nanti dibikin bar menu sendiri atau kita bisa masukkan di menu-menu yang lain Pak, seperti di apa tadi Pak? Di apa Archiving policy di ditambah di link open access ya. ditambahkan boleh Pak. Jadi terkait dengan archiving policy, kemudian repository policy di bawah ini, di kan ada Bapak sudah buat policy, menu terkait dengan policy. Nah, nanti tinggal Policy ya. ditambahkan di sini archiving policy-nya bagaimana, repository policy-nya bagaimana. Berarti kelima-limanya nanti ditambahkan di situ ya Pak ya? Ditambahkan di sini. Tapi terkait dengan tadi ORCID bisa dimasukkan di author guideline Pak. Di author guideline. Informasi tentang menambahkan ORCID-nya ya Pak ya? Ya, URL ORCID ID itu bisa ditambahkan di author guideline. Jadi kalau bisa author guideline itu isinya dua. Bagaimana penulis menuliskan naskah, yang kedua bagaimana penulis mengirimkan naskah. Nanti pada menu bagaimana penulis mengirimkan naskah, di situ kan ada step 1 untuk mengisi data-data itu, nanti diminta penulis untuk memasukkan data terkait dengan ORCID ID yang mereka miliki. Kalau mereka belum punya, berarti mereka diminta untuk membuat. Jadi jangan sampai nanti ORCID ID-nya kosong. Nanti supaya kita bisa mengadaptasikan perubahan-perubahan yang ke depan. Jadi termasuk DOAJ sudah menyarankan ada policy terkait dengan ORCID ID di jurnal yang dikelola. Oh begitu Pak. Jadi nanti bukan di aplikasi registernya ya Pak ya? Di register sudah ada Pak. ORCID ID-nya. Sudah ada kan di register kan sudah ada. Nanti ketika itu yang di atas Pak. Ya, ini kan ada connect ORCID ID. Cuman kan ketika ada penulis kedua, ketiga kan dia harus masukkan manual Pak. Oh iya. Penulis kan kalau kita naskah ada 3 penulis kan, penulis kedua kan kita add author. Nah, saat add author itu penulisnya kan tetap harus minta URL ORCID-nya. Penulis ketiga, keempat dan seterusnya. Oh iya. Kalau yang submitter, submitter otomatis Pak, submitter. Iya. Oh baik Pak. Izin Pak, jadi untuk di naskah nanti kita juga melampirkannya Pak. Naskah di mana Pak? Maksudnya? Di jurnal itu Pak, di artikel yang mau dipublish di naskahnya itu Pak, di naskah yang dipublish itu kita menampilkan ORCID-nya juga di dalam naskahnya Pak. Kalau selama ini kami belum. Kalau mau ditampilkan lebih baik, tapi pakai logo saja. Jadi pakai logo ORCID itu yang ID yang hijau itu, nanti dia fungsinya hyperlink. Ya. Fungsinya hyperlink. Jadi dikasih logo ORCID ID, kemudian dia fungsi hyperlink juga boleh. Atau kalau tidak minimal di metadata itu muncul Pak. Kalau memang tidak bisa ditampilkan di sini, biasanya kan di metadata itu bisa muncul. Ya. Contoh jadi nanti kan di sini itu bisa dimunculkan ORCID ID-nya. Oh bisa dimunculkan itu di OJS-nya atau di mananya tuh Pak kita untuk pengerjaannya Pak? Metadatanya yang penting diisi dulu, nanti dimunculkan bisa. Jadi di metadatanya ya. Boleh saya coba Pak, Bapak share screen, Pak coba login ke jurnal Mensana coba. Baik Pak. Share screen mana? Oh. Share screen. Izin Pak, sudah nampak Pak share screen-nya Pak? Sudah Pak, coba Bapak login as editor. Ini dia Pak menunya Pak. Oke. Coba di isu Pak, di back isu saja kita lihat naskah yang sudah terbit.
back issues. Nah, coba yang di 52 ini aja. Yang di 52 ambil satu naskah. Lah di metadata ini, Pak. Atas, Pak, atas. List of contributor ini coba. List of contributor Ya, ini Pak. Ya, coba salah satu di Dimas ini coba. Dimas, ini di klik, nah edit coba. Scroll terus ke bawah. Di sini kan ada URL orchid-nya. Oh, ini ya Pak ya? Ya, ini diisi dulu. Orchid-orchidnya diisi dulu. Nanti ada tutorial untuk menampilkan itu kalau memang ditampilannya nggak nampil. Tapi yang terutama di metadata itu muncul dulu lah. Kalau yang URL ini apa yang kita isi, Pak? Kalau URL ini kan biasanya bisa diisi URL Google Scholar atau apa, tapi yang orchid itu ada di sini, yang di atasnya ini URL orchid ID. Yang ini ya, Pak ya? Iya, ya HTTP biasanya S-nya dihapus, kemudian orchid nomornya ini di belakang. Ada kombinasi 4 digit kali 4 itu. Jadi nulisnya mulai HTTP orchid.org/000 berapa itu. Baik, Pak. Jadi kita menginformasikan ini di author guideline ke author ya Pak ya? Di author guideline pada menu bagaimana cara mengirimkan naskah. Oh, pada menu bagaimana mengirimkan naskah ya Pak? Jadi kalau di author guideline jurnal mensana itu kan hanya muncul bagaimana penulis menulis naskah. Ya, ya. Ya, belum betul. Muncul bagaimana penulis mengirimkan naskah. Jadi kadang baik, kita lihat ada penulis yang penulisnya 3, tapi saat mengirimkan naskah yang dituliskan hanya penulis pertama saja. Nah itu kita pandu mereka bagaimana menuliskan menulis kedua dan ketiga plus orchid ID-nya. Jadi nanti ini kita untuk yang apa? Orchid ID ini sekarang udah itu ya Pak ya? Apa namanya? Udah diwajibkan untuk itu ya Pak ya? Untuk dituliskan ya Pak? Untuk apa autornya. Tapi nanti di naskahnya berarti kita enggak tuliskan lagi ya Pak? Tidak dituliskan tidak masalah Pak. Yang penting kita main di metadata dulu, diberesin dulu. Tapi ada juga beberapa jurnal itu yang mengembed logo orchid ID, kemudian dia linkkan ID orchidnya di metadata naskahnya, di naskahnya ada juga. Bukan itu ya Pak ya, bukan link orchid ID jurnalnya ya Pak, tapi masing-masing autornya Pak. Ya, penulis orchid ID penulis. Ya, penulis. Jadi orchid itu untuk penulis bukan untuk jurnal. Baik Pak, ya. Ya ini memang apanya Pak, doi-nya belum dilaporkan. Kita melaporkannya ke institusi itu per itu Pak, per publikasi, jadi per nomor Pak. Jadi ini untuk ini apa yang kemarin itu kan kita kendala itu apa namanya kerja di rumah ya kan, jadi belum sempat juga mengirimkannya ke tim IT-nya. Jadi dua kalau nggak salah saya 2 nomor. Ya terkait itu Pak, nanti kita kan di nomor pertama saya kan tidak ada mendaftarkannya itu Pak. Apakah ini keseluruhan dari naskah itu kita daftarkan Pak? Ya minimal setahun terakhir itu doi-nya aktif. Berarti saat misal ini kan volume berapa 61 ya yang mau diajukan nanti. Iya Pak. 61 belum terbit. Nah, saat 61 itu minimal isu 61 itu semua doi-nya aktif Pak. Jadi jangan sampai ketika apa namanya apply DOAJ kemudian doi-nya dicek error. Jadi ini juga di catatan. Jadi setahun atau satu nomor Pak? Kita Pak. Ini kan mulai didoikan. Kita setahun ada 2 nomor. Ya mulai didoikan kapan? Kalau ini nggak salah saya 2017 Pak. Nah ya berarti kan yang 2020 diaktifkan dulu. Apa 2018 tapi yang 18 yang 16 17 nggak aktif itu Pak. Tidak ada masalah karena 16 17 aktif. Tadi berarti mulai 2018 sampai 2021 harus aktif.
Karena tadi yang 2020 harus aktif ya, Pak, yang ya? 52 kan nggak aktif, Pak. 2020 52 kan nggak aktif tadi. Masih error. Iya, belum, Pak. Nah, Belum ya nanti dilaporkan. di depositkan sekalian. Begitu juga yang Baik, volume 6 baik, nomor Pak. satunya. Oke. Oh, jadi terkait dengan editor dan reviewernya itu kita sudah apa namanya, Pak? Sudah memenuhi persyaratan lah ya, Pak, ya, untuk standarnya DOAJ gitu, Pak. Sekali isunya Katanya saya dapat informasi, iya, Pak. informasinya bagaimana, Pak? Oh, apa? Ada perbandingannya, misalnya apa? Untuk satu naskah itu kan di review sama 2 orang gitu, ya Ya. kan? Kecuali nanti ada sebuah permasalahan, ada yang decline, jadi kita apa? Ada yang 3 orang. Nah, standar kita kan naskah 12 itu, Pak. Berarti kan eh, untuk jumlahnya itu 22 gitu, 22 orang reviewer. Nah, terus yang kedua apa? 50-50, 50%-nya dari dalam dan 50%-nya dari luar dari 22 orang itu. Nah, jadi ini dapat informasinya itu bagaimana, Pak? Benar atau mungkin mohon petunjuknya, Pak? Ya, berarti kan jurnal ini sekali terbit itu berapa naskah, Pak? 6 atau 7? Rata-ratanya kita 10, Pak. Oh, Tapi kemarin 10. itu kita kena ada beberapa desakan, kita mencapai ada 12 naskah, Pak. Di Oke, berarti sekali terbit apa? kan, Di 51, 52 enggak salah. oke, berarti kalau sekali terbit 12, Pak, itu kan minimal berarti jumlah editornya tidak mungkin 10 kan? Kan editornya tidak mungkin Iya, 10. heeh. Karena kalau boleh dilihat jurnal ini kan jurnal olahraga. Jadi olahraga itu kan ada spesialisasi yang bola voli, ada bola basket, ada kan tidak satu orang menguasai semua keterampilan olahraga, benar nggak? Jadi Baik, Pak. Ya, betul, satu Pak, orang kan betul. tidak menguasai semua keterampilan olahraga. Lah disitulah nanti muncul rasionalitasnya. Kalau mau dipakai N kali 2 ya monggo, cuman rasionalitasnya ada di sana. Jadi kalau hanya 10, kemudian terbit 12 itu nggak rasional. Kalau mau aman ya memakai kali 2 juga boleh. Cuman catatan tambahnya adalah nanti Pak Ari coba dihitung lagi berapa jumlah tulisan yang berasal dari editor dan reviewer dalam 3 isu terakhir. Jadi nanti mulai volume 51, 52, dan 61 dihitung. Katakanlah 51, 52 terbit 12 artikel sekali terbit. Itu dari 12 itu berapa jumlah tulisan yang berasal dari editor dan reviewer. Nah, itu DOAJ toleransinya adalah maksimal 30%. Jadi 30% dari 12 naskah itu adalah berasal dari editorial team, editor dan reviewer. Jadi dari 12 berarti ya 30%-nya ya 4 lah. 4 itu berasal dari editorial team. Lebih dari 4 nggak wajar dalam satu isu itu. Baik, Pak. Jadi ini editor terkait nama yang terpajang di website ya, Pak, ya? Ya, nama-namanya ada di website. Karena ada Nah, list memang editor dan list reviewer. Usahakan ya. di 51 dan 52 sampai 61 nanti jumlah tulisan yang berasal dari nama-nama itu 30%. Oh, baik, Pak. Tapi kita selama ini apa, Pak, meminimalisir, Pak. Jadi memang kalau seingat saya itu tidak ada, Pak. Kita Ya, apa? kalau tidak ada alhamdulillah. Merekomendasikan untuk editor gitu. Ah, ya. Karena kemarin ada jurnal yang ditolak karena terlalu banyak tulisan yang berasal dari editor dan reviewernya, Pak. Iya. Tapi kemungkinan tahun ini ada, Pak, karena ini apa namanya? eh karena kita jurnal-jurnal kita sudah apa namanya sudah mulai itu ya mulai dijaga dengan baik, terus untuk standarisasi dari apa namanya penulisan betul-betul ketat di masing-masing jurnal ini ya. Jadi ya, kemungkinan nanti kita secara institusi mungkin akan menjaga yang 30% toleransi dari DWAJ ini. Karena apa namanya kawan-kawan atau apa dosen-dosen kita itu apa masih itu Pak, masih apa namanya ya
agak gagap lah masuk mendaftarkan naskah di jurnal yang lain gitu. Apalagi di apa namanya, di level Sinta 1 sampai 3 itu agak susah juga gitu. Nah, mungkin kita nanti ya mungkin di 2 atau mungkin di 1 ini kan kita di Mei nanti Pak, yang 61 ini Pak. Ya, Dalam proses kita secara institusi sekarang secara itu di datanya itu sekarang udah ada di reviewer itu 2 orang itu Pak. Dari editor, 1 dari reviewer kita, 1 yang men-submit gitu. Kita pun enggak bisa kita pengelola enggak bisa menolak juga karena terlibat pimpinan juga gitu. Nah, jadi itu 3 ya Pak. 4 maksimal ya Pak ya, dari kalau ya kan seandainya kita rata-rata 12. 12 kan 30%-nya kan 4, bener ya? Iya. Ya, Nah. jadi Izin Pak, tanya lagi Pak. Masalah jumlah naskah itu Pak, ini kan kita di 51 itu nggak salah saya itu cuma 10 Pak, di 12, di 51 10, 52 itu kan 12 itu Pak. Nah, terus di rencana ini oke lah untuk 61 ini kita insya Allah tuh terpenuhi 12 gitu Pak. Tapi ada kesenjangan di 51 itu dengan 10 naskah dengan 12 naskah selanjutnya, apakah itu tidak ada pengaruhnya nanti Pak? kalau di DOAJ tidak ada masalah Pak. Karena di DOAJ itu syaratnya minimal kan teknik DOAJ minimal terbit 5. 5. Ya, nggak ada masalah. Nah, jadi istilahnya tidak ada bisa dikatakan konsistensi atau enggak ya Pak. Nggak Jadi ada. tidak ada pengaruhnya nanti ya Pak ya. Nggak ada. Ya, baik Pak, baik Pak. Tadi yang saya ragukan lagi tadi Pak terkait dengan keyword di pendaftaran DOAJ Pak. Ya, Nah, itu keywordnya itu kita menuliskan keyword yang di jurnal atau di itu Pak, berdasarkan dari fokus dan skopnya yang boleh kita tuliskan di situ nanti ya Pak. berdasarkan fokus and scope tapi dalam bahasa Inggris, jangan dalam bahasa Indonesia. Jadi supaya nanti ketika jurnal klinik DOAJ kemudian sudah masuk ke beberapa repositori perguruan tinggi, itu peluang keterbacanya lebih tinggi. Tapi kalau keywordnya bahasa Indonesia, ketika orang nyari itu kan nggak ketemu. Jadi yang nemukan itu hanya orang-orang Indonesia saja. Baik Pak, baik. Jadi maksimalnya itu 6 kata kunci kalau itu kita ya Pak. Tapi nanti dengan adanya ini nanti kita dibantu atau gimana Pak? Saya dengan tim daftarkan lagi Pak, begitu panduan atau petunjuk dari Bapak ini sudah kita penuhi, itu dari RJI-nya gimana Pak? Maksudnya? Ya, ini kan Bapak sudah berikan petunjuk nih dari kekurangan-kekurangan kita. Terus kami bereskan ini, sudah kami bereskan untuk mendaftarkan ke DOAJ-nya Pak. Itu kami tim atau dari itu Ya, sendiri dari 1000 jurnal sendiri terakreditasi gitu. ya jika sudah diperbaiki dan yakin ya bisa langsung di apply Pak. Karena kemarin ditolak kapan toh? Bulan apa? Waduh lupa juga bulan apa ya kemarin itu. Ini ada notifikasi silakan apply ulang 6 bulan atau 12 bulan, ada tidak? Oh dari saya mengajukan kemarin itu Pak. Ya di DOAJ-nya kan ada Udah udah ditolak. lama udah lama kita Pak. Udah Oh lama iya, kita belum itu. Nggak salah saya itu 2000 berapa ya? 2019 pertengahan nggak salah Pak. oh ya sudah bisa. Awal 2000 pengajuannya di akhir 18, informasinya di awal. Tapi kita Berarti sudah belum bisa. belum itu belum sempat bereskan lagi itu Pak. Ya berarti bisa Pak, Nah, nanti jadi kan setelah dibereskan di submit DOAJ boleh. baik Pak. Jadi karena ragu-ragu juga itu nampaknya alhamdulillah ada itu ya. Ada 1000 jurnal terakreditasi ya di situ nampak di formnya gitu. Saya coba lagi lah kan gitu. Karena sebenarnya marah juga itu Pak Ikhwan sama saya karena Pak Ikhwan sudah itu juga udah sering-sering juga gitu mantau ya kan. Ya, Sama tim Pak Zamzami sama Pak situ ya Pak Firdaus ya. Nah, tapi belum juga dibereskan, cuma saya ragu-ragu juga itu Pak karena enggak pedean lah ya kan untuk mengajukannya, jadi cari-cari informasi dulu lah, minta-minta dukungan moral dulu lah kan gitu.
Nah, Ya, ini alhamdulillah saya yang dapat penting sama Bapak nih. diperbaiki Nanti dulu. saya Setelah diperbaiki nanti di submit. Terutama tadi baik kayak Pak, baik. terkait dengan copyright. Copyright itu kalau dalam bahasa itu terlalu bertele-tele, bahasanya nggak to the point. Iya, yang di copyright ya Pak ya. Iya. Itu kesalahan di lisensi tadi ya Pak ya. Dipindahkan saja ini, nah Pak, kalau untuk ininya. Tapi Pak, untuk ini Pak, untuk ada beberapa naskah di dalam satu nomor itu kalau masih terindikasi itu bagaimana Pak? Quick submit Pak. Kalau DOAJ nggak ada masalah Pak, kan DOAJ tidak melihat ke dalam ya. DOAJ lihatnya policy-nya. Oh gitu. Oh Kan gitu. kan tidak diminta Oh, tuh iya. usernya Bapak untuk apply DOAJ. Oh tidak, kemarin itu Ya, tidak Pak. ya. Oh baik. Baik. Jadi di Josi ini udah clear ya Pak ya? Ya, tidak ada masalah Pak itu. Untuk aplikasi DOAJ tadi udah ada ya Pak di Josi ya Pak ya? Saya belum lihat Josi. Aplikasi DOAJ-nya Pak. Yang apa ada apa tadi penjelasan tentang repository itu Ya nanti terus silakan dicek nanti, casting policy-nya dicek. ya di Josi ya Pak ya? Ya. Heeh. Jadi di ini waktu pengerjaan naskah yang itu yang penting juga ya Pak, belum itu ya Pak ya? Belum ditambahin ya Pak ya? Ya, berapa Heeh. waktu yang dibutuhkan. Nah, ini terkait dengan itu Pak, kita kan free itu Pak. Apakah itu tidak ada masalah nanti Pak? Ya, Nah, author fee. ya, Nggak ada masalah Pak author fee. ada Kalau memang masalah free ya. ya free. Heeh. Tapi nanti kalau memang mau berbayar ya sampaikan di story. Jadi jangan nanti ketika mungkin sudah trending DOAJ kemudian naik bayar jadi 2 juta kan juga nggak fair gitu. Oh gitu. Ya, Jadi kalau jadi apa, saya minta saran sama Bapak itu bagaimana itu Pak? Bagusnya Pak. Apakah dari awal apa sebelum kita mengajukan ini kita bikin untuk fee-nya atau nanti ya nanti aja Pak itu setelah DOAJ gitu. jurnal ini DIPA anggarannya dari Universitas Negeri Padang ada atau tidak? Tidak ada Pak Enggak. anggarannya Pak. Kalau tidak ada ya bebankan ke Ya, penulis Pak. kita silaturahmi aja dengan reviewer semua apa selama Ya, ini kita silaturahmi aja dengan reviewer Pak, dengan editor. ya makanya bebankan ke penulis supaya nanti jurnal ini ada dana, ada anggaran supaya nanti ke depan pengelolaannya jadi lebih baik. Contoh layoutingnya bisa meningkat, proses layoutnya jadi lebih baik, lebih rapi dan sebagainya. Baik Pak, itu Kalau memang tidak ada di anggaran dari Universitas Negeri Padang ya bebankan anggaran itu ke penulis. Karena jurnalnya kan open ya access. kalau ya betul Pak. Kalau Ya jurnal close. kalau untuk itu Pak, kalau untuk apa namanya fee-nya itu standarnya itu ini izin Pak untuk apa namanya saya pun tidak tahu itu Pak untuk satu naskah itu diurus antara editor dengan reviewer itu kita kasihkan fee kepada yang bersangkutan itu berbeda atau sama Pak? Karena kita kasihan juga editor kan dari awal sampai itu ya sampai production ya sampai dapur produksi kan gitu. Karena kalau setahu saya kalau di beberapa perguruan tinggi negeri itu ada DIPA anggaran dan itu sudah ada ketentuan SPM-nya dari Kementerian Keuangan. Jadi editor itu berapa maksimal rate-nya, reviewer berapa maksimal rate-nya itu ada semua Pak. Tapi kalau memang tidak dibebankan di DIPA, itu pure dikelola oleh prodi misal atau dikelola oleh kelompok kajian bidang keilmuan ya monggo itu
dilihat saja rate-nya di jurnal-jurnal Sinta 3 di jurnal olahraga berapa. Seperti itu. Oh, baik Pak. Nah, namun ini saya mau tanya secara pribadi gitu. Kita kasih fee ke antara editor dengan reviewer itu berbeda atau sama gitu Pak? Ya berbeda Pak harusnya. Berbeda harusnya. Beda. Ya untuk standarnya itu berapa kita kira itu Pak? Nah itu saya kurang tahu yang itu. Ya mungkin ya Karena itulah kan. lain tempat berbeda, lain tempat. Ya enggak apa-apa Pak, kita sebagai patokan aja ya kan saya enggak pernah juga. Ini kan kemarin kita coba untuk mengurusnya secara pengelolaan ya. Tapi Ya, jawaban apa namanya? Kita di kayaknya ini tapi belum ada keputusannya. Itu diambil alih oleh institusi di sisi itunya gitu, di sisi keuangan, di sisi manajemen pengelolaan jurnal itu sendiri. Jadi mungkin pun saya nanti ya cuma sebatas itu ya apa namanya Pak pendistribusian atau menjaga aja nanti sifatnya lagi gitu di tata kelolanya itu Pak. Jadi ini kawan-kawan itu juga banyak yang tanya juga kan gitu ada enggak standarnya gitu apakah berdasarkan dari PMK 2021 saja atau SBU yang ada ya jadi ada, atau mungkin kalau itu ada Kak. jurnal itu menerapkan hal yang berbeda gitu. Jadi kalau itu kan ada diatur sebetulnya, ada diatur. Contoh ketika jadi reviewer itu satu kali naskah itu direview kalau nggak salah itu 1.500.000 Satu naskah ya Pak ya. satu naskah reviewer 1.500.000. Nah kalau editor itu dibayarnya per terbitan. Iya. Nanti layout editor beda lagi standarnya layout. Ya. Ya layoutnya untuk layout naskah itu beda lagi. Kemudian pengelola websitenya juga beda lagi. Ada lagi anggarannya, ini bisa dilihat. Jadi kalau untuk editor naskah itu standarnya itu berapa Pak? Karena dia dari awal itu ya kan, dari awal sampai produksi kan. Ya, dia mengerjakan pekerjaan yang mana? Dia mengerjakan pekerjaan maintenance websitenya, proses di websitenya, atau dia mengerjakan proses editor layoutnya. Jadi itu nanti di situ perbedaannya, Pak. Oh, Apakah kalau ini gambarannya kayak gini, ya, ya Pak. apakah editornya bekerja mulai dari naskah terbit sampai layout? Ya, Ya, cuma tinggal dia juga. sebagai kontrol saja Pak. Nanti istilahnya di layout misalnya saya ya kan. Nah, nanti editornya menginformasikan ini naskah sudah oke dari reviewer untuk apa dikerjakan itunya gitu layoutnya gitu atau Ya nanti copy editnya gitu. Cuma bisa dia juga yang mendistribusikan ke copy edit dan ke layoutnya Pak. ya bisa dilihat Pak di standar biayanya Pak. Mungkin Universitas Padang punya standar biaya untuk itu. Iya kalau kita di sini kan masih lihat ya Pak itu kan kita enggak itu ya baru mungkin gezahnya pun UMP ya kalau ini sejauh yang saya ingat ya baru-barusan lah Pak ya kan 2018-an lah kan gitu. Itu pun karena ada pentolan-pentolan juga kalau enggak mungkin kita enggak juga bisa bersaing gitu ya kan. Nah ini apa namanya kalau saya melihat itu kan berbeda-beda juga Pak. Ada yang narik fee itu cuma 350, ada yang 500 gitu. Jadi kadang-kadang saya pikir kok jadi berarti satu naskahnya nanti reviewernya itu dikasih berapa gitu kalau dia cuma Sinta 3 terus nariknya 500 gitu ya kan. Nah, padahal nanti satu naskah itu dikerjakan oleh reviewer itu mungkin saja ada 2 atau 3 kali ya kan untuk bolak-baliknya. Terus 500 nanti gimana pembagiannya? Apalagi itu layout itu juga berbayar misalnya kan atau ada apanya gitu. Sama dengan copy editnya nanti copy edit ya. Copy editingnya nanti ya kan atau proofreadnya kita pakai jasa juga kan gitu. Ya Ditarik minimal 500. disesuaikan aja dengan kebutuhan. Jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan, disesuaikan juga dengan rate normalnya. Jadi kalau memang reviewernya ikhlas sudah dibayar ya nggak apa-apa, nggak usah dibayar. Karena emang gak ada anggarannya loh ya. Kalau ada Iya. anggarannya ya harus dibayar. Ya seperti itu aja Pak. Nggak usah terbebani dengan fee lah. Saya takutnya Iya. nanti
ke jurnal mensana mikir fee, kemudian naikkan fee, nggak ada yang nulis. Iya, itu juga Pak, karena mikir itu juga kan, takut juga kita nanti ya kan. Nah ini awal tak berbayar, terus naskah sudah masuk, sudah disetujui proses review, tiba-tiba di akhir mau publish ada aja fee-nya kan gitu. Nah, ya Nah, itu. kita takutnya gitu ya kan. Nah, jadi ya apa namanya, kalau ini kan, kalau rencana kami Pak, kami bereskan dulu yang nomor 61 ini. Lepas nomor 61 ini, mudah-mudahan ini juga terkejarkan oleh kawan-kawan nanti. Baru saya minta bantu bapak lagi untuk apa namanya, uploadkan atau register lagi, mendaftarkannya lagi ke DOAJ gitu ya Pak ya. Ya. Nah, terus kan di 62-nya rencana kita itu mau mau pajang mau masukkan fee-nya. Jadi kawan-kawan pun masih pusing ya kan. Kita kan ya maaf ini Pak, ya ada doktor, ada profesor dari beberapa institusi itu kan, terus dikasih 150, dikasih 100 kan enggak mungkin satu naskah kan gitu. Masih Kalau oleh-oleh saja, Pak. ya kalau autornya enggak bandel ya oke lah kan, satu atau dua kali ya kan. Kalau autornya bandel kan ada juga 5 kalian ya Pak. Itu saya pernah ngiringin naskah itu Pak sampai 5 kali Pak, bolak-balik ya kan. Kadang-kadang yang dibalikin sama autor itu apa namanya, naskah yang sudah itu, yang sebelumnya dibalikkan lagi oleh reviewernya gitu. Kadang kebaca sama reviewernya jengkel, ini gimana nih Mas ini naskahnya gitu. Ya kalau saya nyaranin Pak, kalau udah bandel-bandel kayak gitu ya kan, kemarin kita udah sampai 3 kali, yang keempat kali masih balikin juga, yang itu ya udah decline aja gitu. Nanti biar itu gitu, apa namanya, kita carikan reviewer yang lain, tapi kita kasih komitmen sama autornya gitu. Kalau dia apa masih berbuat yang sama ya, dari apa namanya, dari editor in chief-nya betul atau dari pengelola jurnal betul yang decline lagi itunya, naskahnya gitu. Nah, kami pernah lakukan hal yang seperti itu, Pak. Itu apakah tidak ada masalah atau sudah sesuai dengan ketentuan atau aturan itu, Pak? Teman-teman sudah pernah, nanti coba dilihat di YouTube RC itu ada mutu penyuntikan dan campur tangan editor, Pak. Jadi di situ juga akan dibahas sebetulnya naskah seperti apa yang harus kita berikan kepada reviewer. Jadi tadi kan sampai 3 kali 4 kali nggak direvisi, itu ya jangan setiap naskah revisi kemudian langsung ke autor, kemudian langsung balik ke editor, ke reviewer, editor hanya jalan lewat saja. Tidak, tapi di situ ada campur tangan editor yang dia di mana nanti punya power untuk menentukan naskah ini saya kembalikan ke reviewer atau Reviewer. balik lagi ke penulisnya dia sebelum dia beres kan gitu. Jadi nanti coba dicek di 101 di acara hari Sabtu kemarin yang launching program ini, 1001 Ya, jurnal itu, nanti coba dicek di YouTube-nya RC itu ada pembahasan terkait itu. ya sudah Pak, sudah kemarin saya juga ngikuti, coba enggak register kemarin itu ya kan. Ya apa enggak, maksudnya ini ceritanya kemarin itu Pak, ceritanya sebelum ini, nanti apakah itu tidak ada apa, kita kan ada round sekian kali gitu ya kan. Terutama di 6 ini Pak, yang dua naskah yang dua naskah yang ada sudah dipublish sekarang itu Pak. Itu kayak gitu itu Pak, apanya Pak, prosesnya. Apakah nanti dengan DOAJ-nya ya DOAJ tidak terkendala nanti itu Pak? Tidak ada masalah Pak DOAJ, DOAJ tidak melihat halamannya. Tidak ada masalah ya Pak? Ya. Oh iya ya, berarti oh iya. Oh ya, berarti tidak ada masalah ya Pak ya. Ya ini kan kemarin itu kita awal-awalnya kayak gitulah Pak, sampai 51 Pak. Ya. Ya apa 52 ini kita masih berlaku juga kayak gitu Pak. Untuk apa? Untuk eksekusi. Jadi memang apa istilahnya Pak, sepenuhnya editor itu menyerahkan langsung saja ke itu, ke reviewer gitu. Jadi begitu ada revisi, paling-paling dilihat ya kan, sudah sesuai atau belum gitu ya kan, apa yang dikomentari sama reviewer. Jadi kalau sudah oke ya kita langsung kasih ke reviewer. Tapi
editor itu ya saya ya namanya kita ini kan jurnal dulu awal Pak, kita banyak awal-awal juga kan yang editor dan reviewernya. Jadi tidak membaca juga Pak untuk itunya. Untuk naskah yang revisi naskah itu seperti yang dijelaskan kemarin itu tentang campur tangannya editor itu tidak masih di publikasi ini masih tidak jalan seperti itu Pak. Ini balik datang naskah revisiannya udah langsung round berikut kasih reviewer yang bersangkutan lagi sampai reviewer yang bersangkutan itu menyetujui itu atau accepted gitu. Nah, jadi kadang-kadang berlaku itu Pak sampai 5 kali. Tapi karena itu hari minggu bulan terakhir nah salahnya Pak Sabtunya Pak itu kemarin nak itu yang ada itu saya dapatkan tapi saya belum transferkan ke kawan-kawan lagi tapi petunjuk dan itu bahan presentasinya udah download kemarin itu Pak. Nanti kita akan informasikan juga ke kawan-kawan editor gitu. Nah, coba kita kan dengan editor di luar ini kita banyak bikin itu juga Pak, bikin video-video itu tentang perubahan itu. Kemarin saya lihat di 1000 jurnal juga belum beberapa dari reviewer kami dan editor kami yang ikut kemarin itu yang jurnal Mensana ini. Jadi ini kita edukasi lagi gitu ya kan. Tapi itulah Pak, dan saya pun janji itu sama Pak Firdaus yang di Sumbar, bisa enggak bantu untuk itu gitu, edukasi editor dan reviewer kita gitu. Apakah itu RJI-nya Sumbar saja atau ke pusatnya, yaitu minta bantu sama Pak itu aja gitu, Pak Firdaus gitu. Kalau bisa nanti kita siapkan bagaimana apanya gitu. Tapi kita bukan yang internal saja Pak, tapi yang terdaftar di di list ya Pak ya, di list editor dan reviewer itu ya kan. Nah, kan kita banyak juga yang dari luar itu Pak. Itu semuanya eksis itu Pak. Nanti untuk keberadaan reviewer itu kan sama juga dengan Sinta gitu Pak. Apakah diteleponin atau di email juga sama Dewa J atau tidak itu Pak? DOAJ itu hanya melihat kalau ada review-review dari internasional itu dia bisa istilahnya dikonfirmasi. Tapi kalau saya lihat tadi Mensana kan nggak ada editor dan reviewer dari luar negeri, ada atau tidak? Dari luar negeri Saudi cuma Pak itu sama Kayak Thailand satu ya nanti yang internasional apanya. ya nanti tolong dipastikan beliau-beliau itu memang terlibat. Jadi dalam hal beliau memang setuju dimasukkan namanya dan beliau tahu namanya ada di sana. Karena nanti kalau dicek kemudian ternyata di email beliau tidak merasa terlibat di pengelolaan jurnal sana, itu bisa jadi embargo nanti. Oh begitu Pak. Jadi Ya, kita melibatkan Pak editor dan reviewer yang dari luar negeri itu Pak berdasarkan dari naskah gitu Pak. betul. Jadi Jadi kalau maksud memang naskahnya ada bahasa Inggris, ya. saya gini Pak, misal si A berasal dari Saudi. negara Saudi. Nah, Nah, ketika nanti managing editor DOAJ kontak si A itu, nanti si A jangan sampai jawab saya tidak terlibat. oh Nah, gitu. kalau si A tidak terlibat, selesai main sana. Jadi kena embargo nanti. Ya itu juga berarti ini kita 661 ini harus masuk. Karena salah saya itu ada 2 orang lagi reviewer ya satu orang reviewer dan satu orang editor itu belum kita kasih tugas itu Pak karena baru gabung juga gitu Nah, ya. jadi ini Jadi kayaknya di pastikan satu nama-nama yang muncul di web sana itu adalah nama-nama yang sudah ada bukti kinerjanya. Jadi nanti ketika dikontak, beliau sudah oh saya sudah pernah melakukan review di jurnal ini, ada bukti komunikasi juga dan sebagainya. Tapi kalau ya nanti dikontak, oh nama saya dicatat, lah selesai kita nggak bisa ngapa-ngapain. baik Pak. Ya kalau kita itu yang baru ada 2 orang Pak, satu reviewer satu editor itu Bapak siapa ya Bapak? Kalau editornya Pak Kuswanto nggak salah yang dari Thailand itu belum kita libatkan karena baru gabung juga Pak. Jadi insya Allah ini dalam 61 ini kalau ada nanti naskahnya kita itu nah, kita libatkan beliau itu. Reviewernya juga ada 1 orang yang belum kita libatkan.
Baik Pak, terima kasih Pak informasi Pak. Yeah. Ini jadi nanti itu dikontak juga ya Pak? Apakah itu keseluruhannya atau Sampling, diacak Pak. itu Pak sama Sampling. DOJ? Sampling. Oh Sampling. sampling ya. Yeah. Wah, jadi takut juga kita nanti jangan samplingnya yang belum pernah kita kasih tugas gitu. Iya. Ada Alhamdulillah lagi, Pak? Pak, mungkin 1, 2 ya. Ya mungkin untuk sementara apa Pak istilahnya petunjuk dari Bapak tadi dan beberapa hal yang saya tanya tadi, insya Allah kita akan kerjakan dulu Pak, perbaiki dulu, dan mudah-mudahan di dalam puasa ini kita bisa konsentrasi lah dengan kawan-kawan untuk menunya. Nanti perkembangannya nanti akan saya informasikan lagi atau minta bantu lagi sama Bapak. Itu boleh ya Pak ya? Boleh. Ya saya udah lihat itu nomornya di chat, udah saya catat itu. Nanti saya simpan. Nanti saya langsung aja atau gimana Pak ke Bapaknya itu? Ya monggo nanti lewat tim supervisi aja dulu, nggak ada masalah Pak. Jadi nanti tolong pas kegiatan ini kan di Bapak login ke program 1001 jurnal itu, kemudian website ya. testimoninya diisi ya Pak. Jadi ada baik. supaya nanti terdata bahwa prosesnya sudah selesai. Baik Pak, ya. Ya Bapak, ya saya rasa ini bantuan Bapak ini cukup besar sekali ya. Nanti saya akan include-kan dengan petunjuk dari Pak Ikhwan, Pak Fahmi ya, yang sudah pernah review. Tapi beberapa hal ada yang baru, keyword, aplikasi DOAJ itu yang harus ditambahkan tadi itu ya Pak ya. Terus tentang doi. Nah, ini yang baru kemarin itu ya saya ingat catatannya belum tercatat atau memang belum dapat informasi kemarin itu dari itu Pak Ikhwan ataupun dari Pak Pami ya, kemarin itu. Ya Pak, gitu Pak. Alhamdulillah sekali saya sangat terbantu sekali dengan petunjuk dari Bapak ini. Nanti kita tim akan berusaha untuk memperbaiki secepatnya. Kalau bisa sebelum publish di Mei ini, nanti setelah Mei kita rencanakan kita akan mensubmitkan atau mendaftarkan lagi ke DAAJ, tapi sebelumnya kita akan konfirmasi ke Bapak dulu atau ke tim 1000 jurnal dulu gitu Pak. Ya itu Pak. Selanjutnya itu saya serahkan ke Bapak kembali bagaimana untuk itunya Pak. Ya, terima kasih Pak Mas Pak Ari. Jadi itu tadi yang catatan-catatan nanti tolong diperbaiki terlebih dahulu sebelum dilanjutkan ke DOAJ. Pada prinsipnya DOAJ itu hanya ngecek policy. Jadi kebijakan-kebijakan yang kita tuliskan, jangan sampai kebijakan itu kontradiktif dengan kebijakan kita yang lain. Contoh seperti copyright kita bilang yang pegang jurnal, kemudian ternyata di beberapa titik tertulisnya yang pegang autor. Jadi hal seperti itu bisa dihindari. Kemudian terkait dengan lisensi, katanya ada lisensi itu berkaitan dengan antara penulis jurnal dengan pembaca. Jadi pembaca ketika dia melakukan kutipan, citasi, atau menggunakan data sebagian atau keseluruhan di jurnal ini, apa yang harus dilakukan? Atribusinya kepada siapa, itu ya terkait dengan lisensi. Kalau copyright itu terkait dengan siapa yang pegang, apakah jurnal atau publisher, atau yang pegang penulis. Kalau yang pegang jurnal dan publisher, apa hak dan kewajiban yang dimiliki oleh penulis dan jurnal, itu harus di-clearkan semuanya dalam bentuk policy yang tertulis secara detail aja Pak. Tertulis detail, kemudian bahasanya to the point, jadi tidak menggunakan, nanti bisa diadopsi tadi yang saya sampaikan di UNAN tadi yang punyanya Pak Arif Josi. Saya pikir itu untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke tim RCI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.